Laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa mempertemukan The Orange Belanda bertemu Lituania. Belanda yang diunggulkan harus kerja keras untuk meraih kemenangan. Dan laga yang berlangsung di hadapan supporter Lituania, The Orange sukses mengalahkan Lituania dengan skor 3-2. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tak memanggil pengganti Frenkie de Jong ke skuad. Frenkie yang mengalami cedera saat bertemu Polandia tidak bisa diturunkan. Alhasil, skuad timnas Belanda kini hanya terdiri dari 24 pemain di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa. The Orange sempat terlihat akan melenggang mulus usai Memphis Depay dan Quinten Timber membawa mereka unggul. Namun perlawanan gigih tuan rumah membuat Belanda sempat kelabakan karena skor berhasil disamakan. Secara prediksi Belanda jelas diunggulkan. Depay bahkan membuka keunggulan sekaligus mengukir rekor pribadi sebagai top skor sepanjang masa timnas The Orange. Timber menambah penderitaan Lituania lewat gol kedua, membuat tim tamu memimpin 2-0 hingga memasuki menit ke-60. Namun momentum berubah cepat. Lituania mengejutkan publik dengan 2 gol hanya dalam 8 menit, membuat skor menjadi 2-2. Situasi itu membuat anak asuh Ronald Koeman berada dalam tekanan besar. Belanda baru bisa kembali unggul di menit ke-65 lewat sepakan Depay. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan sekaligus menegaskan posisi Belanda di puncak klasemen grup G dengan koleksi 10 poin di atas Polandia. Dalam laga itu, lini tengah Belanda yang juga diperkuat Tijani Reinders. Selain De Jong dan Tijani, terdapat pula Ryan Gravenberch. Ketiga pemain ini membentuk trio lini tengah. Tijani Reinders dan Quinten Timber jadi nama potensial dan menjadi pemain tengah yang krusial di skuad The Orange. Kakak kandung Eliano Reinders itu juga bermain penuh dalam laga tersebut. Sementara calon lawan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi zona Asia, Irak, sukses meraih trofi Kings Cup di Thailand. Irak berhasil meraih titel juara Kings Cup 2025 setelah menundukkan Thailand di partai puncak. Laga final yang digelar di Kanchanaburi Province Stadium, Minggu, 7/9/2025, malam WIB, berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk keunggulan Singa Mesopotamia. Sejak peluit awal, baik Irak ataupun Thailand langsung tampil agresif. Berkali-kali peluang tercipta, tapi babak pertama tetap berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, tensi laga mulai memanas. Terbukti dengan keluarnya 7 kartu dari wasit, 4 untuk skuad Gajah Perang, dan 3 bagi Irak. Gol kemenangan Irak tercipta pada menit ke-75 melalui penyelesaian apik Mohamed Ali yang sukses mengonversi umpan matang dari Ibrahim Bayesh. Bahkan permainan keras Irak justru semakin kelihatan, sebab di masa injury time, wasit kembali mengangkat kartu merah, kali ini untuk striker Irak sekaligus pencetak gol tunggal, yang permainan kerasnya hampir membuat Canantip Songkrasin putus karirnya. Pantau guys! Dan hingga laga berakhir, Irak sukses meraih kemenangan. Hal ini patut dijadikan rambu peringatan. Bagi skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert, performa solid Irak sepanjang turnamen ini bisa menjadi alarm penting jelang duel kualifikasi yang akan datang. Sementara buat pasukan Garuda Dunia Maya, siap-siap untuk mengunjungi rumah medsos Mohamed Ali, pemain Irak No-10 yang bermain dengan tidak sportif, sebagai peringatan di pertandingan melawan Garuda pada Oktober mendatang. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa, channel yang membahas seputar timnas Indonesia dan mancanegara, tanpa hoax dan narasi menyesatkan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Buat yang subscribe, Mimin doakan semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin, terima kasih.